tertangkap basah, otak dibalik Yusuf Kala. Pemerintahan Prabowo harus tahu. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Sampai hari ini itu disebut-sebut sebagai provokator. Wah. Anda tahu itu? Tidak tahu. Kalau Anda disebut provokator, Apanya provokator? dengan pernyataan-pernyataan seperti tadi itu, Saya sudah jelaskan pernyataan saya. Apa tuh pernyataan saya provokator agar jalan diseimbangkan? Anda dipersonifikasikan sebagai salah satu tokoh wayang dalam cerita Mahabharata. Tokoh ini namanya Sengkuni. Wow. Apa tuh? Sengkuni ini kalau dalam cerita Mahabharata ini adalah yang pro pada Kurawa. Kurawa itu selalu diasosiasikan dengan kejahatan, kegelapan, sesuatu yang buruk. Siapa tuh Kurawa kira-kira? Saya tidak tahu. Pokoknya hal-hal orang-orang jahat itu Siapa yang ada di jahat sini. Orang Ya. orang siapa yang jahat? Oke, nanti kita definisikan. Iya. Kemudian Kurawa ini kan selalu berseberangan dengan Pandawa, yang baik, yang jujur dan seterusnya. Saya mau masuk dulu ke soal sebutan atau julukan kepada Anda tentang Sengkuni tadi. Sengkuni ini adalah sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan kedua belah pihak, kan mereka bersaudara. Iya, iya. Tapi Sengkuni ini digambarkan di dalam Mahabharata adalah tokoh yang culas, tokoh yang suka adu domba, tokoh yang menghalalkan segala cara. Dan itu disematkan pada Anda. Wah. Kapan saya curas? Di mana saya curas? Di mana lagi tadi? Adu domba, Siapa saya adu domba? menghalalkan cara. Siapa melakukan cara? Coba tunjukkan semuanya. Tapi Anda tahu nggak bahwa Anda disebut-sebut sebagai Sengkuni? Tidak, karena saya tidak tahu wayang, ya saya tidak ngerti. Pernah dengar? Tidak, Jadi Anda tidak tahu sama sekali. tidak tahu. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut ya, jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe karena di sini kita bakal kupas tuntas isu-isu panas yang jadi perbincangan ya. Teman-teman, kali ini kita akan bahas yang cukup mengejutkan, di mana sebuah momen ketika Yusuf Kala pernah menyebut bahwa negara ini bisa hancur jika dipimpin oleh Pak Jokowi. Ya, benarkah? Pertanyaan apa dan sebagainya. Ya, pernyataan yang dulu sempat bikin gaduh dan sampai sekarang masih jadi tanda tanya besar. Ya. Di satu sisi terlihat seperti peringatan, tapi di sisi lain banyak yang menilai ini justru bentuk provokasi, seolah-olah ada permainan di balik layar. Ada yang bilang ini gaya lama, pura-pura terlihat tenang, bahkan terkesan linglung, tapi sebenarnya memainkan strategi. Ya, kalau boleh jujur teman-teman, ada yang menilai bahwa ini bukan sekedar pendapat biasa, melainkan sikap dari sosok berpengalaman yang mungkin terlalu tergiur dengan kekuasaan. Ya, keras, iya, tapi itulah yang sedang ramai dibicarakan publik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Apa ini teman-teman? Seperti dilansir dari akun TikTok Total Politik ya. Malam-malam JK kumpulkan sejumlah mantan dubes di rumahnya. Wah,
Tuh, mereka-mereka yang hadir diantaranya adalah mantan Dubes RI PBB di Jenewa, Makarim Wibisono, mantan Dubes RI untuk Kamboja, Nazarudin Nasution, kemudian mantan Dubes Tiongkok dan Australia, kemudian Britania Raya, Republik Bulgaria merangkap Republik Albania, lalu kemudian mantan Dubes RI Mesir ya, Spanyol, Ethiopia, Kenya, kemudian pengamat HI, Dina Prapto Raharja. Ada apa ini ya? Kok saya curiga nih teman-teman? Kita lihat informasi selanjutnya ya. Ini lagi teman-teman seperti dilansir dari Kumparan News, JK silaturahmi dengan Sudirman Said hingga BEM UGM bahas negara. Wah, kita lihat tuh, ada Ketua BEM UGM Sitio ya, ada Sudirman Said juga, ada siapa nih? Ferry Amsari. Wah, ada apa nih ya? Kita tahu orang-orang ini kerap kali mengkritik pemerintah, teman-teman. Ketika Iran itu melakukan perlawanan dan dia lobby ya, Yusuf Kala di lobby ya. Kenapa di lobby bukan Prabowo ya? Kenapa Yusuf Kala? Karena kita tahu ini memang mau makar ya, si Yusuf Kala ini. Dia masih ingin berkuasa. Dia masih ingin untuk menjadi penguasa Indonesia, mendirikan negara khilafah Indonesia, si Yusuf Kala ini. Makanya dia di lobby, dan si Iran tahu si Yusuf Kala ini punya kekuatan untuk mendirikan negara Islam. Nah, kalau nanti Prabowo nggak berkutik, maka diajar Prabowo. Tapi masalahnya, saudara, ini masalahnya nih. Prabowo udah kasih pengumuman, ya. Prabowo kasih pengumuman bahwa perang Iran ini berdampak kepada Indonesia. Bapak kurang puas Ahok dipenjara 2 tahun, tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Ya? Dana hampir 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Nah ini kalau ini di-framing terus mau diangkat menjadi presiden. Nauzubillah min zalik, Pak. Nauzubillah min zalik. Ini jangan sampai terjadi. Karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak. Jadi ini harus dijaga. Kapan? Ada lagi? Bapak punya statement tanggal 18, ini 19. Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya ini. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak kecipratan bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan kan bahwa pembangunan jalan tol, jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi loh, Nis. Tahan dulu teman-teman, kita iklan dulu sejenak ya teman-teman ya. Ya, teman-teman Sirait Media, kami ingin menginformasikan bahwa bulan depan kita akan mengadakan acara di Solo, yaitu deklarasi relawan Laskar Gibran sekaligus perayaan HUT YouTuber Nusantara. Dan itu dihadiri oleh Pak Jokowi tanggal 4 April ya, jam 8-an lah ya. Saya pribadi akan berangkat ke sana bersama-sama teman-teman untuk ikut ambil bagian dalam momen penting ini. Karena ada 34 ketua DPW tiap-tiap provinsi yang akan dilantik ya. Karena saya adalah ketua umumnya Laskar Gibran. Jadi bagi kawan-kawan yang rindu untuk mendukung acara ini,
kalian bisa memberikan support melalui donasi ke rekening yang tersedia atau dengan scan QRIS yang sudah disediakan. Acara ini bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi menjadi wadah bagi kita semua untuk berkumpul dan memberikan dampak yang positif. Bagi yang ingin ikut hadir langsung ya, silahkan hubungi di nomor saya ya, 0877 815 14512 ya. Terima kasih. Ayo kita sama-sama ramaikan acara ini ya. Berpartisipasi itu penting ya kan? Karena kita pendukung dari Prabowo Gibran dan Pak Jokowi. Terima kasih untuk setiap dukungan dan doa dari kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih. Yusuf Kala menjadi tokoh yang paling banyak mengumpulkan orang belakangan ini. Dia mengumpulkan orang-orang yang berseberangan pandangan politik dengan Prabowo Subianto, tidak sepemikiran dengan Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika, keberadaan Indonesia di Board of Peace, dan makan bergizi gratis. Dua isu awal tadi, keberadaan Indonesia di BOP dan perjanjian dagang dengan Amerika, tampaknya menjadi isu utama yang akan dipergunakan oleh Yusuf Kala mengaduk-aduk sentimen politik masyarakat kita, khususnya di kalangan Islam politik. Karena memang isu ini sangat sensitif. Orang sekarang dikemas bahwa Prabowo Subianto dekat dengan Israel, dekat dengan Amerika, tidak mendukung Palestina. Padahal BOP itu tujuannya adalah untuk kebebasan kemerdekaan Palestina. Kalau saja Yusuf Kala kita tanya sekarang, apa idenya untuk memerdekakan Palestina? Tentu Yusuf Kala juga tidak punya. Tetapi karena isu ini sangat seksi untuk kepentingan politik, terutama di kalangan politik Islam, Islam politik, maka Yusuf Kala memainkan ini. Kebiasaan memang kalau Yusuf Kala dengan Anies Baswedan ini kan, ya mereka adalah pemain politik identitas selama ini. Kita akan lihat sejauh mana Yusuf Kala mengemas situasi ini terus untuk kepentingan politik mereka menuju 2029. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang? Ya. Logikanya kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang teraniaya. Harus kita punya sikap. Kalau tidak punya sikap kan kehilangan kita diplomasi kerjasama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar. Mesti ada keberpihakan. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang? Ya. Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu. Walaupun mungkin berbeda Syiah itu hanya Sekitar tahun 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar ya, 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara dan rumah-rumah ibadah non-muslim ya. Sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Yusuf Kala perintahkan Anies Baswedan rebut kekuasaan, Aneh ya, si bapak ini kan berkali-kali duduk di pemerintahan, bahkan orang kedua RI. Kenapa pada waktu menjabat nggak menyerukan rebut kekuasaan, justru pada waktu turun kemudian rebut kekuasaan? Emangnya apa yang terjadi di negeri ini? Dari 90-an negara yang menjadi pasien IMF, Indonesia itu luput, Pak. Pandemi yang parah-parahnya kayak gitu juga luput. Harga-harga itu masih terkendali, Pak. Please. Harga bahan pokok tuh masih terkendali. Bapak pernah ke pasar nggak sih? Bapak belanja nggak sih? Jadi nggak usah lah, Pak. Nggak usah lah. Bapak tahu kalau rebut kekuasaan secara tidak sah, itu kan ilegal. Setelah sekian lama berada di balik tirai keteduhan, sang The Real Vice President kembali bersuara. Yusuf Kala, veteran politik yang kenyang akan asam garam, kini melontarkan panah-panah kritik ke jantung pemerintahan Prabowo Subianto. Sebuah manuver yang mengejutkan banyak pihak. Kritiknya tajam dan menghujat
berhujam, Yusuf Kala mulai mempersoalkan efisiensi kabinet yang dinilai terlalu gemuk, hingga menguliti kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berisiko bagi APBN. Ia mempertanyakan arah kemudi bangsa di bawah kendali Prabowo, seraya memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres di ruang kemudi kekuasaan. Namun, sebuah tanya besar menyeruak di ruang publik. Mengapa sekarang? Kenapa JK baru lantang bersuara saat kepemimpinan baru ini mulai menata barisan? Apakah ini murni kegelisahan seorang negarawan? Ataukah sebuah upaya untuk kembali menarik tuas pengaruh di tengah pergeseran peta politik nasional? Yusuf Kala juga menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang dianggap terlalu sentralistik. Ia mengingatkan tentang pentingnya check and balance, sesuatu yang menurutnya mulai menipis. Namun bagi pendukung pemerintah, manuver ini dianggap sebagai gangguan di tengah upaya stabilitas. Pertarungan narasi antara pengalaman sang senior dan ambisi sang presiden kini menjadi tontonan yang mendebarkan. Manuver Yusuf Kala antara nasihat tulus atau sekadar menjaga panggung? Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, setelah kita lihat cuplikan tadi teman-teman ya, pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya opini pribadi atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Ya. Kalau kita tarik ke belakang, publik mulai mengaitkan dengan berbagai isu lama. Mulai dari bisnis gas yang dicepu ya kan, listrik, sampai kasus besar seperti lumpur lapindo di Jawa Timur. Ya. Belum lagi kalau kita ingat momen Pilgub DKI, pertarungan antara Anies dan Ahok. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya aktor di balik layar dari berbagai peristiwa besar itu? Apakah semua ini kebetulan? Atau memang ada pola yang sama? Ya. Teman-teman, situasi seperti ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Apalagi secara Indonesia sudah memasuki era pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo. Pengawasan harus diperketat. Semua potensi yang bisa mengganggu stabilitas negara harus benar-benar diperhatikan. Karena ada kekhawatiran jangan sampai ada pihak-pihak yang mulai bermain di balik layar. Bahkan ada yang menilai ya, sikap seperti ini seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu, lebih pintar, bahkan lebih berpengaruh daripada presiden itu sendiri. Nah, menurut kalian, ya, apakah ini hanya sekedar dinamika politik biasa atau memang ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirai media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk tak bermoral, sikap Polri yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo, Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirai media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirai media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati.
pinggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajakkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Suara Jokowi semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirat media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sukses sekarang, ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirat media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia, Indonesia. Oh. Yeah, yeah. Bohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajakkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirat media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah di jelata Indonesia.